2025. Tentunya kita mempunyai kelas yang baru, yaitu kelas 3. Tadi kan kalian kelas 2, sekarang jadi kelas 3. Nah, bagaimana perasaan kalian sekarang di kelas 3? Enak, bahagia ya, karena bisa naik kelas. Nah, di kelas 3 ini tentunya kalian punya impian tersendiri supaya kelas kita itu menjadi kelas yang sangat menyenangkan. Coba, kira-kira impian kalian apa? Kelas yang bersih dan nyaman. Ya, Helmi ya. Jadi Helmi ingin kelas yang bersih dan nyaman. Apalagi impian kalian di kelas 3? Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa? Ya, apa? Ya, kelas yang nyaman dan indah. Siapa lagi? Ya, Mila apa? Coba sebutkan impiannya. Oh, tidak menyontek saat ulangan ya. Jadi kita harus bersikap jujur saat ulangan. Nah, anak, banyak sekali impian-impian kita tentunya ya, supaya kelas kita menjadi kelas yang bersih, yang nyaman, dan kita saling menghargai. Nah, untuk itu hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas untuk kalian supaya impian-impian kalian di kelas 3 itu bisa terwujud atau tercipta di kelas kita. Nah, ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Coba. Atau Ibu mau tanya, kira-kira pernah nggak kalian tahu peraturan sekolah? Apa itu peraturan sekolah? Tidak buang sampah sembarangan. Betul, ada kata tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi peraturan sekolah kita? Membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu peraturan yang ada di sekolah kita. Dan kita sekarang akan membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri kalian sendiri. Artinya berdasarkan kesepakatan anak-anak semuanya, juga kesepakatan bersama Ibu selaku wali kelas 3. Karena dari itu yang namanya keyakinan itu berarti kalian tidak terkesan dipaksakan atau tidak terkesan ada tekanan buat kalian, sehingga kalian dapat menjalankannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Makanya bahasanya juga lebih positif ya. Seperti contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya berarti membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh, seakan-akan kita itu dipaksa. Tapi kalau membuang sampah pada tempatnya, jadi berdasarkan keyakinan yang ada dalam hati, yang berasal dari diri kita sendiri, sehingga kita menjalankannya pun lebih bertanggung jawab. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kita untuk mencapai kelas impian kita. Siap anak-anak? Siap. Ya, baik, sekarang Ibu akan membagikan sticky note-nya. Nanti kalian isi kira-kira apa aja keyakinan yang ingin kalian laksanakan di kelas kita ya. Silakan diisi.
menghargai, saling menjaga ya. Ibu akan ubah kalimatnya ke kalimat yang positif, berarti menghormati dan menghargai teman atau saling menghargai sesama teman ya. Saling menghargai sesama teman ya anak-anak. Yang keempat, tidak bicara kasar di depan guru, mendengarkan ibu guru saat menjelaskan dan memperhatikan. Wah, bagus sekali ya ini. Jadi ketika ibu guru sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan, menyimak dengan sebaik mungkin. Baik, berarti di sini apa kalimatnya? Menghargai ibu guru saat belajar ya. Tadi di situ juga ada tidak berbicara kasar. Berarti apa? Berbicara yang sopan dan santun ya. Berbicara sopan, santun. Baik, betul sekali. Selanjutnya, tidak terlambat ke kelas. Setuju tidak? Setuju. Jadi kalimatnya datang ke kelas tepat waktu. Setuju ini? Setuju ya. Selanjutnya, tidak merusak fasilitas yang ada di kelas. Setuju? Ya, berarti menjaga fasilitas kelas ya. Menjaga ya, fasilitas kelas. Selanjutnya, harus melaksanakan tiket sesuai jadwal. Setuju? Ada yang suka tidak piket? Laki-laki. Berarti mulai sekarang kita yakin bahwa kita harus piket dengan penuh tanggung jawab. Berarti melaksanakan piket ya. Piket sesuai jadwal. Jadwal dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama berdasarkan apa? Keinginan kalian, berdasarkan impian kalian supaya kelasnya menjadi kelas yang sangat menyenangkan. Nah, yang pertama keyakinan kelasnya membuang sampah pada tempatnya. Kalian yakin bahwa kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jujur saat ulangan. Karena sifat jujur itu adalah sifat yang sangat baik, harus ditanamkan dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Eros Rosmiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam video ini saya akan menayangkan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, SDN Negeri 1 Bungur Beres, Kabupaten Kuningan.
Namun sebelumnya saya memohon maaf jika jumlah peserta dalam diseminasi budaya positif ini hanya 8 orang, dikarenakan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah saya hanya 10 orang dan 2 rekan saya sedang berhalangan hadir. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, juga rekan-rekan guru SD Negeri 1 Bungur Beres yang kami hormati. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat ridho-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Shalawat teriring salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai penganutnya mendapatkan syafaat yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan budaya positif, dan yang keempat penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah acara ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan guru SD 1 Bungur Beres yang hadir di tempat ini yang saya hormati, perwakilan siswa SD 1 Bungur Beres yang Ibu Cite dan Ibu banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat sering salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya mendapat syafaat yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan guru semuanya, kita mengetahui bahwa alhamdulillah guru SD 1 Bungur Beres ada yang masuk CGP angkatan ke-11, dan saat ini sudah kurang lebih berjalan hampir 2 bulan, 3 bulan berjalan, dan yang sekarang yang kita ikut di acara ini itu aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, untuk hal ini mungkin saya sebagai kepala sekolah, yang pertama terima kasih atas kerja kerasnya pada guru yang sekarang masuk CGP angkatan 11, dan kepada guru yang belum termotivasi, mudah-mudahan termotivasi setelah kita melihat teman-teman kita sekarang. Kita jangan melihat asal ribet, asal capek, insya Allah indah pada waktunya. Mungkin yang segala perjuangan, artinya maksudnya ini, segala keberhasilan itu pasti ada perjuangan. Perjuangan itu pasti membuahkan hasil yang positif, dan mudah-mudahan saya kemarin juga di lokal kalian pertama bisa hadir. Saya itu berharap yang paling utama lulus semua. Setelah lulus mungkin salah satu kepala sekolah yang menuntut mengharapkan ada imbas ke sekolah, artinya bisa memberikan contoh
positif. Punten ke guru-guru CGP, ya istilah jangan gimana ya, kesibukan CGP itu dijadikan alasan sehingga beban tanggung jawab kita yang utama terabaikan. Jadi saya mohon tetap semua berlangsung dan terlaksana dengan baik. Jadi jangan istilah menganggap lagi CGP kewajiban utama ditinggalkan. Saya tidak berharap seperti itu. Jadi saya berharap semua berjalan dengan baik. CGP mudah-mudahan lulus, dan kepada sekali lagi pada guru yang belum termotivasi, mudah-mudahan termotivasi. Insya Allah yang kita ikuti alur pemerintah. Kalau saat ini, kalau untuk jenjang karir ikutilah CGP, sebab di CGP insya Allah fasilitasnya itu mempermudah segalanya, dan mudah-mudahan tetap masih berjalan CGP-nya. Sekali lagi saya sebagai kepala sekolah yang betul termotivasi, mudah termotivasi, apalagi yang usia masa kerja masih lama lah, sok bermotivasi semuanya untuk ikut CGP. Mudah-mudahan tidak ditutup kalaupun misalnya program pemerintah, karena misalnya Menteri Pendidikan yang ini cuma kita ada yang di bawah ikuti alur aja. Cuman ketika untuk karir silahkan ikutilah sesuai aturan pemerintah. Mungkin itu, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan lulus dengan menghasilkan hasil yang baik dan sangat baik, dan ada imbas kepada guru ataupun SD guru beres paling utama, dan termotivasi bagi guru-guru yang belum termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas motivasi dan dukungannya. Dan kita meningkat acara yang kedua, yaitu pemaparan materi. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada 2 CGP ya. Dan untuk pemaparan materi yang pertama itu saya sendiri. Ibu, di sini kami akan melakukan pemaparan atau diseminasi atau sosialisasi mengenai materi yang sudah kami pelajari. Nah, di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui karena pemahaman kami juga masih sedikit ya. Ini kita akan sharing, akan saling berbagi mengenai materi yang alhamdulillah sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Materi ini tentang budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4, modul terakhir modul 1 itu ya. Dan alhamdulillah setelah ini kami akan beranjak ke modul 2. Doakan kami supaya kami tetap bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada kesepakatan forum diseminasi dulu ya. Oke, berarti kesepakatan forum diseminasi itu ada 3 ya. Saling menghargai, ketika ingin berbicara mengajukan tangan, kemudian berada di ruangan sampai selesai acara. Bisa disepakati, Bu? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini seperti biasa kami ada guru penggerak itu punya jargonnya ya. Sudah hafal semua kan? Ya, ketika saya menyebutkan salam guru penggerak, ibu-ibu bergerak, menggerakkan. Bisa? Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa submateri dari disiplin positif, ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi, di mana saya yang akan memaparkan poin 1 sampai 3 dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Nah, ini merupakan hal yang harus dimiliki, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, untuk menjalankan budaya positif di sekolahnya. Nah, sebelum ke materi ada beberapa pertanyaan pemantik. Ini Bapak Ibu tidak usah menjawabnya macam-macam, cukup menjawabnya setuju atau tidak setuju ya. Nah, yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu setuju atau tidak? Bagaimana Ibu Ais, setuju atau tidak? Setuju. 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 Iya, setuju. Itu Ibu. Ibu Andri. Mungkin antara setuju dan tidak setuju. Kalaupun misalnya itu dituntut alasannya tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau kita memberikan hukuman boleh-boleh aja mungkin setuju, tapi bukan di sana tidak berupa fisik. Itu aja. Terima kasih. Berarti hampir semuanya setuju ya? Iya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Semuanya setuju ya bahwa pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Sekarang yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Jadi semuanya setuju ya. Tadi Ibu Menteri di nomor 1 itu antara setuju dan tidak. Tergantung nanti hukuman yang bagaimana yang dilakukan terhadap anak. Nah, ini nanti akan terjawab benarkah kita harus setuju atau benarkah kita tidak setuju dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, nanti akan terjawab setelah kita paparkan tentang budaya positif ini. Kalau pertama kali saya juga sama. Ya iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, pasti saya setuju ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, saya juga setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya juga setuju. Itu sebelum saya belajar tentang budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu ada paradigma baru. Mindset kita akan dirubah dari hal-hal seperti itu. Nah, sekarang ada suatu bukan permainan ya. Ini karena sudah ada teman sebangkunya ya, kecuali Bu Yanti. Nah, iya. Boleh dengan Anda Ibu juga ya. Nah, nanti ini antara A dan B, tapi saya contohkan antara misalnya Ibu Ai dan Ibu Ajis ya. Nanti misalnya yang pertama ini kan harus ada satu orang yang mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan itu kenapa? Ada sesuatu di tangan ini, di kepala tangan ini yang sangat berharga, yang sangat penting. Pokoknya penting banget, berharga banget buat diri kita atau buat diri Ibu Ai ya. Makanya Ibu Ai sampai mengepalkan tangannya dengan segala daya upaya, dia tetap akan menyembunyikan, akan melindungi sesuatu hal atau benda yang berharga tersebut. Nah, tugas Ibu Ajis yang sebelahnya itu merayu Ibu Ai dengan segala daya upaya, dirayu atau dihardik atau diajak karena Ibu Ajis kepo ingin tahu apa sih yang dilindungi Ibu Ai itu, apa sih yang sangat berharga bagi Ibu Ai itu. Paham tidak? Tapi nanti bergantian setelah Ibu Ai yang mengumpulkan tangan, nanti bergantian Ibu Ajis. Ini akan dikasih waktunya selama 30 detik. Cukup? Ya, cukup untuk merayu? Iya. Berarti nanti silakan mau Ibu Ai dulu atau mau Ibu Ajis dulu yang mengepalkan tangan, mau Ibu Eka dulu atau mau Ibu Sally dulu yang
Ya, silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Apa yang ada dalam diri kita berikan untuk kawan-kawan. Seberapa berharganya ini sehingga tidak bisa diberikan kepada orang lain. Dirayu atau diancam. Saya ini harus ada. Yang tidak ada saja itu barang-barang Dilihat ibunya. Dirayu. ini harus dipakai dibuka ya. Oke, gantian. Apa sih ini isinya? Apa ya? Oke, selesai ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang saya tanya di sini dulu. Tadi yang mengepalkan anak pertama Ibu Eka ya? Ibu Siti. Nah, Ibu kan tidak. Alasannya kenapa? Ada sesuatu barang yang berharga dan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Oke, tepuk tangan. Kemudian setelah ini ada di mana? Enggak. Ya kan prinsipnya kita harus dukung dong, jangan sampai orang lain tahu semua urusan yang kita. Oh iya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, ini dibuka tidak? Tidak dibuka karena itu adalah privacy kita yang Privasi ya. Oke, terima kasih. ya tidak dibuka karena tidak semua harus diketahui oleh orang lain. Oke, bagus sekali ya, luar biasa alasannya. Kemudian tadi Bu tanya nih, Ananda, Teguh, tadi dibuka nggak? Enggak. Rahasia. Rahasia, oke, betul. Ibu? Tidak. Karena prinsip seorang tidak bisa dikembalikan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, ini semuanya tidak dibuka ya, karena berprinsip bahwa itu mah punya kita, rahasia kita, sesuatu yang sangat berharga, orang lain tidak boleh tahu. Nah, ketika kita tidak membuka kepalan tangan kita, walaupun dipaksa oleh orang lain, ya, itu apa yang mendorongnya? Apakah orang lain ada yang ngomong jangan dibuka, atau diri kita sendiri? Oke, jadi dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap yang kita lakukan bukan karena ada dorongan orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Oke? Oke. Siap ya?
materi selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja kata-katanya? Ada yang bisa memberikan argumen? Menurut pandangan saya, ketika peraturan itu lebih sifatnya memaksa dan berasal dari orang lain. Kalau keyakinan itu tumbuh dari hati atau dari diri sendiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ya? Betul sekali ya, bahwa peraturan itu sifatnya memaksa dan hanya satu arah. Misalnya peraturan kelas, jadi hanya dari guru yang membuat peraturan, sedangkan anak tidak tahu menahu ya. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu karena berdasarkan kesepakatan, jadi akan timbul dari hati untuk melaksanakan hal tersebut yang telah disepakati. Makanya di sini kami mempelajari tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini karena mungkin untuk Keselamatan. Oke, iya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal materi. Tidak tertinggal materi, kemudian ya kita juga kan disiplin. Ya. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan, jadi anak lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal atau sesuatu yang telah disepakati bersama. Beda lagi dengan peraturan, karena mereka merasa tidak membuat, tidak tahu, ya mereka melaksanakan pun karena terpaksaan. Karena untuk tadi menghindari ketidaknyamanan ya. Nah, ini tentang keyakinan dulu ya. Saya mau tanya, ini yang paling dulu kan Ibu Ajis ya. Ibu Ajis tahu kan, kita semua tahu ya, ada peraturan untuk berkendara di jalan raya itu menggunakan helm ya, menggunakan helm. Nah, itu kalau tidak ada motivasi intrinsik, pasti menggunakan helm itu karena takut apa? Takut ditilang, takut kena razia, gitu ya. Nah, saya tanya Ibu Ajis sendiri, motivasi Ibu Ajis dari rumah ke sekolah memakai helm itu kenapa? Keselamatan. Oke, untuk keselamatan. Nah, Ibu Ajis yakin kan kalau misalnya Ibu Ajis memakai helm dari rumah ke sekolah itu pasti setidaknya selamat gitu ya? Yakin. Nah, itu namanya motivasi intrinsik ya. Ibu Ajis yakin bahwa dengan memakai helm itu akan selamat sampai tujuan ya. Bukan karena takut ada razia, bukan karena takut ditilang. Nah, itu ya itu merupakan keyakinan ya. Jadi hal-hal yang lebih menggerakkan seseorang untuk melakukan serangkaian peraturan ya. Jadi karena kita yakin, karena Ibu Ajis yakin bahwa dengan memakai helm itu akan selamat ya, makanya selalu memakai helm. Itu juga seiring dengan aturan yang ada yang berlaku ya. Nah, ibu-ibu, demikian pemaparan dari saya. Ya,
semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa kami di sini bukan bermaksud menggurui, tetapi sekedar sharing apa yang sudah kami dapatkan. Kalaupun nanti masih ada kekurangan, kita bisa sharing di belakang layar. Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri kedua rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya sekaligus moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk melanjutkan materi tentang diseminasi budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati rekan-rekan semuanya serta siswa ya teguh yang Ibu banggakan. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena pada siang hari ini ibu-ibu semuanya berkenan untuk hadir pada acara diseminasi ini. Baik ibu-ibu semuanya, supaya kita lebih semangat lagi dalam acara ini, saya akan mengadakan dulu ice breaking ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu semuanya untuk berdiri semuanya ya. Berpasangan. Di depan boleh, di bangku masing-masing juga tidak apa-apa. Atau di samping bangkunya masing-masing juga. Iya. Jadi punya di sini ada yang berperan sebagai angka genap dan angka ganjil. Coba siapa yang angka ganjil? Berperan sebagai angka ganjil. Ganjil. Kemudian genap. Genap ya. Jadi berhadapan-hadapan Bapak Ibu semuanya bersama pasangannya. Tangannya yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah, jadi ketika nanti ya saya mengucapkan kata ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nanti yang saya katakan ganjil misalkan ya. Jadi menangkap tangan yang genap. Paham? Paham. Dan ketika saya mengucapkan kata genap misalkan 2, 4 dan seterusnya, maka yang genap nanti yang menangkap tangan yang ganjil. Jangan sampai tertangkap. Harus tertangkap. Ya, berarti bisa. Ya. Bisa menghindar. Menghindar, nanti yang akan ditangkapnya menghindar. Bisa dipahami ya? Ya, siap. 1, 2, 3, 11. Yang genap dan yang genapnya itu menghindar ya.
juga ilmunya tentunya lebih baik daripada saya. Saya hanya mengimbaskan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani dan sedang saya jalani. Baik Bapak Ibu, melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, sebelumnya supaya lebih semangat, kita mengucapkan salam guru penggerak dulu ya. Siap ya? Masih ingat? Ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita harus mengetahui materi kebutuhan dasar manusia? Karena dengan kita mempelajari materi ini sebenarnya nanti kita akan dapat memperlakukan siswa dan siswi kita dengan perlakuan yang tepat seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita tadi akan tahu dulu sebenarnya budaya positif itu apa. Masih ingat yang tadi disampaikan? Supaya tercipta budaya positif tadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Sedangkan budaya positifnya itu sendiri itu apa di sekolah kita? Coba Ibu Ai, budaya positif itu apa? Budaya positif sekolah. Aturan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Ya. Ibu, budaya positif Kebiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah. ya, kebiasaan baik yang dilaksanakan. Kalau ini silakan Ibu. Ya, Ibu. Peraturan yang dilaksanakan. Ya. Ya, nih. Ya, silakan. Ibu. Budaya positif itu keyakinan atau nilai-nilai atau nilai-nilai yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Jadi betul sekali semuanya sudah menjawab dengan betul ya bahwa budaya positif sekolah itu adalah nilai-nilai juga keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah kita yang berpihak kepada anak didik atau kepada murid-murid kita sehingga ya menciptakan siswa yang penuh rasa tanggung jawab, kritis ya, juga penuh rasa hormat. Jadi perlunya kita menanamkan budaya positif di sekolah selaku guru karena sebenarnya untuk ya Bapak Ibu semuanya untuk kita mewujudkan budaya positif di sekolah itu sebenarnya sentralnya itu adalah guru. Makanya kita sangat perlu sekali mengetahui materi dasar ini ya Bapak Ibu. Baik, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ini bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Tentunya kita sering ya Bapak Ibu menemukan siswa kita yang melanggar peraturan. Betul tidak? Betul ya. Kita tahu tidak awalnya kenapa sih siswa kita itu melanggar peraturan? Tahu? Karena tidak disiplin. Kemudian melaksanakan aturan secara terpaksa. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kenapa siswa kita itu melanggar peraturan? Karena sebenarnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan psikologinya. Misalnya makanannya yang kurang atau misalnya juga kesehatannya dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan anak itu untuk disayangi oleh orang tuanya. Mungkin saja anak kita itu di rumah kurang kasih sayang, ya, kurang diterima oleh orang tuanya di rumah, dibeda-bedakan
sehingga datang ke sekolah itu mereka bermasalah. Lalu kemudian penguasaan. Anak yang bermasalah itu karena ingin kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi, namun ternyata tidak. Misalnya, seorang anak di kelas itu ingin menguasai teman-temannya, ya. Kemudian teman-temannya tidak menurut, akhirnya dia itu jahil atau galak kepada temannya karena kebutuhan penguasaan mereka tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan. Contohnya di kelas, anak itu ingin bebas mendapatkan pengajaran sesuai yang mereka inginkan, tapi ternyata ibu guru hanya memberikan materi sesuai keinginan ibu gurunya saja. Metode yang digunakan sesuai keinginan ibu gurunya saja tanpa kita memperhatikan keinginan anak itu seperti apa sih, metode anak yang anak inginkan itu seperti apa sih, sehingga mereka melakukan kesalahan. Misalnya tidak mengikuti pembelajaran dengan serius, di kelas ngantuk atau tidur karena kebutuhan kebebasan mereka dalam belajar untuk memilih metode mereka sendiri itu tidak dipenuhi oleh bapak ibu guru semuanya. Kemudian kesenangan, mereka ingin bahagia bersama teman-temannya, ingin main dengan Teguh, ingin main dengan Axel, tapi ternyata Axelnya tidak mau. Akhirnya bermasalahlah Teguh karena kesenangan yang ingin akrab dengan Axel, Axelnya tidak mau. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya anak yang bermasalah di sekolah itu dikarenakan 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Baik, lanjut. Nih, ada studi kasus Bapak Ibu ya, kita pecahkan kasus ini bersama-sama atau kita gali kasus ini seperti apa ya. Biasanya kasus ini juga sering terjadi di sekolah kita. Ibu Hasna, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi pula salah satu siswa di kelasnya, yaitu Bagas. Beberapa anak telah mengeluh Bagas yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Hasna, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bagas melakukan hal itu? Ya, bisa saja alasannya tadi karena 5 kebutuhan dasar Bagas itu tidak terpenuhi. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi pada Bagas. Nah, di sini bisa saja alasan Bagas itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bagas itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi dia bermasalah di sekolah karena kebutuhan dasar di rumahnya tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, alasan kedua, karena dia memang senang temannya, jadi karena memang dia senang diperhatikan ya oleh temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan tersebut pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bagas adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan perhatian ya, karena di rumahnya atau di sekolahnya mungkin dia kurang perhatian dari orang tua atau di sekolah dari guru. Selanjutnya, karena Bagas ingin temannya takut padanya dan menuruti apa yang Bagas inginkan, maka sebetulnya yang sedang Bagas lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Jadi pengen aja berkuasa di kelasnya, temennya pengen nurut ya, sehingga ketika temannya tidak nurut ya dia akan bermasalah. Bapak Ibu pernah tidak mendapatkan kasus seperti ini? Pernah ya, tentunya sangat sering ya. Lanjut, alasan yang keempat, karena Bagas merasa bosan dengan bekal makanan yang disiapkan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu ia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Bagas sedang memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebebasan untuk memilih menu. Jadi dia itu di rumahnya tidak diberikan pilihan oleh orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya saja gitu, sehingga dia itu meminta ke temannya atau mengambil
kesenangan ya. Jadi dia hanya ingin melihat ekspresinya temannya itu kesal, jadi dia senang melihatnya. Jadi itu kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kita menemukan kasus yang seperti itu lagi, tentunya kita harus mengidentifikasi sebenarnya apa sih kebutuhan dasar yang berusaha seorang anak atau murid kita ingin penuhi ya, Bapak Ibu. Lanjut, di sini ada posisi kontrol restitusi. Restitusi itu adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah, tapi berdasarkan keinginan dari intrinsik seseorang gitu. Jadi tidak diarahkan oleh kita gitu. Sehingga solusinya itu bisa dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada posisi kontrol guru itu ada 5 ya di sekolah. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ibu, saya mau tanya, Ibu pernah tidak menghukum siswa Ibu di sekolah? Sering ya, sama ya, saya juga sering menghukum ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, biasanya posisi penghukum itu tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya itu sesuai dengan keinginan gurunya dan cenderung kasar. Misalnya, Teguh melakukan kesalahan mencoret-coret tembok. Jadi gurunya itu langsung menegur, Teguh, kamu sudah mencoret-coret tembok. Sekarang push up 7 kali, misalnya. Contohnya seperti itu guru sebagai penghukum ya. Jadi sebenarnya guru sebagai penghukum itu jangan lagi melekat dalam diri kita. Karena apa? Karena anak itu akan merasa takut ya. Jadi sifatnya itu tidak akan merubah karakter anak-anak kita. Yang ada nanti kita dibenci oleh anak didik kita ya. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat yang bersalah semakin merasa bersalah atau down. Jadi ada guru yang seperti itu ya. Contohnya, gara-gara kamu ya mencoret-coret tembok kelas, jadi ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah itu jadi membuat mental anak itu menjadi down. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Belum pernah ya. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai. Selanjutnya guru sebagai teman. Saya juga pernah ya memposisikan diri saya dalam posisi kontrol sebagai teman kepada anak murid. Contoh kalimatnya, ayolah Axel, kamu segera kerjakan tugas. Nanti biar kamu dapat nilai yang bagus dari ibu. Jadi ada keakraban antara guru dan murid. Ya, namun hal ini posisi guru sebagai kontrol juga tetap tidak bagus karena kan merasa anak tersebut mengulanginya. Ibu Yanti membager ieu. Palingan dia lah mengurangi masalah deui, yang salah deui pasti dimaafkan karena merasa bestie atau teman ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau itu biasanya berdasarkan aturan ya yang ada dan adanya konsekuensi. Contohnya apa? Misalnya Teguh datang terlambat ke sekolah, sedangkan di peraturan ya berangkat ke sekolah dan sampai di sekolah itu harusnya jam 7 misalnya, tapi Teguh datangnya jam 8. Akhirnya ada guru yang memanggil, Teguh, kamu kenapa datang terlambat? Iya Bu, karena saya tadi habis membantu mama di rumah. Kamu tahu tidak? Datang ke sekolah harus jam berapa? Jam 7. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya itu juga ditentukan oleh guru, bukan oleh kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi tetap posisi ini juga tidak baik dilakukan oleh guru. Kemudian, nah ini yang sebaiknya kita posisikan diri sebagai manajer. Jadi kita itu harus bersikap mengontrol murid untuk memperbaiki kesalahannya, mengubah karakter kesalahannya ada di sini. Jadi kita mengidentifikasi dulu kesalahannya apa, kemudian kita juga mencari tahu dulu alasannya apa, dan solusi dari ini tidak ditentukan oleh guru, tapi berdasarkan kesepakatan ya dari siswa dan guru, sehingga ya tercipta anak yang lebih bertanggung
jawab. Karena apa? Karena apa yang akan dilakukan oleh si pembuat masalah itu berdasarkan keyakinan dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan luar, ya, dari internal atau intrinsik mereka, bukan dari eksternal, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, ya. Nanti kita akan mencoba memperagakan contoh realnya, ya. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Guru pembuat, ya, di sini ada penghukum. Biasanya seorang guru penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa, ya. Kemudian biasanya perkataan gurunya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, biasanya gitu. Jadi siswa itu takut, tertekan, ya. Kemudian hasilnya, ya, muridnya berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Hasilnya dari guru sebagai seorang penghukum, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi guru ini kayak kualitasnya mana itu, mana galak, mana kasar misalnya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya kan responnya kan wae boros mah, tukang marah-marah, mungkin dia marah-marah deh. Jadi nggak ada rasa bersalahnya, siswa itu justru makin berontak, ya. Kemudian dampak bagi murid tentunya akan mengulangi kesalahannya karena udah sakit hati dari ucapan guru, boro-boro merubah, ya, sikapnya yang ada makin melakukan kesalahan. Selanjutnya membuat rasa bersalah, berceramah dulu, kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, guru berkatanya seperti apa? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara kamu, ibu dimarahin ibu kepala sekolah. Jadi anak itu down, nggak ada keinginan untuk mengubah karakter mereka menjadi lebih baik, ya. Selanjutnya hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Jadi dari kita membuat siswa merasa bersalah itu, ya, hasilnya siswanya itu akan pandai berbohong gitu, jadi tidak baik. Selanjutnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya, sama kayak tadi, dan murid berkata maafkan saya tanpa ingin merubah, ya, terus aja minta maafkan gitu, tapi tidak ada motivasi dari dalam dirinya untuk mengubah, ya. Dampak pada murid merasa rendah diri karena sudah disalah wae, jadi down anak itu. Jadi jangan sampai kita bersikap seperti itu kepada siswa. Ibu pernah tidak melakukannya? Belum, ya. Ada yang sudah pernah? Ya. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, biasanya ada percakapan santai atau percakapan yang seperti akrab gitu bersama murid. Saya juga pernah yang melakukan hal itu, ternyata meletakkan posisi saya sebagai teman mereka itu tidak benar, ya, tidak dibenarkan karena akan membuat mereka itu kurang menghargai kita, itu tidak ada wibawanya di hadapan murid kita, ya. Kemudian dampak bagi murid atau hasilnya mereka itu akan ketergantungan kepada kita, ya. Misalnya Teguh buat masalah, aku punya guru yang seperti temanku, aku mau datangnya di Boros aja, di Boros nanti bisa menanganinya gitu. Jadi seperti itu, ada ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia. Jadi di Boros itu penting bagi saya karena suka menolong saya kalau ada masalah gitu. Tenang aja, kalau saya ada masalah di sekolah pasti akan dihadapinya sama Ibu Ros biasanya gitu. Jadi anak itu merasa tergantungan kepada kita, ya. Terus kitanya juga nggak ada wibawanya, jadi jangan sampai. Kemudian murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata ibu begitu. Akhirnya ketika kita tidak merespon keinginan mereka, mereka itu menyalahkan guru gitu. Kemudian dampak bagi murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau posisi pemantau itu biasanya data aja, checklist sesuai dengan aturan, ya, yang ada di sekolah. Nah, tetap aja dalam posisi pemantau ini tidak akan ada perubahan karakter
yang diberikan seorang pemantau itu berdasarkan keinginan guru, ya seperti itu. Kemudian manajer mengajukan pernyataan-pernyataan. Jadi guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada siswa saya, seperti itu ya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Itu digali supaya tahu alasan siswa tersebut. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi adanya dialog dari guru dan siswa untuk menemukan solusi dari kesalahan yang siswa perbuat, dan solusinya itu dibalikan kembali kepada siswa tersebut, sehingga ketika melakukan perbaikan itu berdasarkan keinginan siswanya, bukan berdasarkan keinginan gurunya, sehingga ketika mereka yakin apa yang mereka katakan untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki karakternya, mereka akan lebih bertanggung jawab dan lebih ikhlas dalam melaksanakannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya kita yang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di posisi kontrol restitusi sebagai manajer itu guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif dari dalam dirinya. Jadi ditanya murid itu, ya, kemudian membebaskan siswa itu untuk mencari solusi berdasarkan keyakinan mereka, gitu ya, bukan kita menghardik siswa kita, gitu. Selanjutnya, sebagai manajer guru dapat, nah di sini ada segitiga restitusi. Selanjutnya, udah pernah dengar tidak segitiga restitusi Bapak Ibu? Belum ya, sama saya juga belum pernah, karena baru tahu tentang segitiga restitusi ini di pendidikan guru penggerak, dan saya juga berpikir memang ini sangat penting sekali ya bagi kita seorang guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah, terutama dalam menghadapi siswa dan siswa kita yang bermasalah. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Kebetulan kami pada modul ini sudah mempraktekkan sendiri untuk memenuhi tugas, dan ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, apa itu menstabilkan identitas Bapak Ibu? Jadi kita itu ketika menghadapi anak yang bermasalah, stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu perasaannya, ya, supaya anak itu tidak merasa bahwa mereka itu satu-satunya orang yang memiliki masalah, yang perlu berbuat salah di sekolah, gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita katakan? Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, Nak. Tidak hanya kamu saja, ibu juga pernah melakukan itu, ya. Jadi anak itu merasa tenang, sehingga nanti ketika kita ingin menggali lebih dalam apa yang sedang mereka rasakan, itu mereka akan lebih terbuka kepada kita, ya, sehingga nanti solusi yang didapatkan itu solusi yang tepat. Betul ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Lanjut, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini tahap yang kedua. Jadi kita bertanya ke anak, sebenarnya alasan kamu itu apa sih melakukan hal itu? Nah, nanti anak itu akan terbuka kepada kita, apa alasan mereka. Kemudian kita juga bisa mengatakan, adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita mencoba memberikan pertanyaan yang memang enak didengar, enak diresapi oleh anak didik kita, ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tentunya tadi
ya sudah dibahas bahwa kita itu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Dan kita tanyakan ke siswa, sebenarnya keyakinan apa sih yang mereka langgar? Gitu. Kenapa mereka melanggar? Gitu. Terus tanya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Gitu ya. Jadi nanti siswa itu akan terbuka dan akhirnya solusinya akan kita dapatkan. Bapak Ibu, lelah? Masih semangat? Semangat ya. Nah, langsung saja ya saya akan praktekkan bagaimana menerapkan segitiga resolusi pada saat kita menghadapi seorang anak yang sedang bermasalah di sekolah. Silakan Ananda Teguh untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, saya akan memperagakan ketika Teguh ya, ceritanya Teguh itu terlambat datang ke sekolah. Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan menggunakan solusi segitiga resolusi ini ya. Yang pertama kita tanya dulu, ya, Teguh, kenapa? Teguh tahu mengapa ibu panggil Teguh ke kantor? Tahu kenapa coba kira-kira? Kenapa? Terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira Teguh kenapa bisa terlambat? Kira-kira terlambat datang ke sekolah itu perbuatan yang salah atau tidak? Salah ya. Nah, betul ya Teguh, tapi ya ibu juga pernah ketika sekolah terlambat datang ya, kemudian dimarahi oleh ibu guru, ibu juga pernah melakukan hal itu ya. Namun di sini ibu tidak akan menyalahkan Teguh ya, tapi ibu di sini akan memberikan solusi supaya sebentar Bapak Ibu bisa dikat dulu nanti ya, dipotong video yang ini. Bisa ya? Ulangi ya Bapak Ibu. Ceritanya Teguh itu masuk ke perpustakaan aja ya. Selamat siang Teguh. Ya, Teguh tahu tidak kenapa ibu panggil Teguh ke perpustakaan? Kenapa? Karena Teguh terlambat ke sekolah. Kira-kira itu perbuatan yang salah atau tidak? Salah ya. Nah, tapi di sini ibu tidak akan menyalahkan Teguh ya, karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dulu juga sama. Ibu ketika ibu sedang sekolah pernah terlambat ke sekolah. Namun di sini ibu tidak akan menyalahkan Teguh, tapi kita akan mencari solusi bersama-sama supaya Teguh tidak mengulanginya lagi atau tidak terlambat ke sekolah lagi. Tapi sebelum kita mencari solusi bersama-sama, ibu mau tahu dulu nih, apa sih alasan Teguh kenapa Teguh bisa terlambat ke sekolah? Main dulu, mainnya malam sampai malam. Oh, sampai malam. Jadi terlambat tidur. Akhirnya terlambat bangun dan terlambat datang ke sekolah. Baik. Oke, Teguh masih ingat nggak keyakinan yang pernah kita sepakati di kelas? Apa? Disiplin, berangkat ke sekolah tepat waktu. Ya, jadi Teguh itu sudah melanggar. Betul tidak? Betul ya. Nah, kalau Teguh ingin memperbaiki diri, kira-kira solusi yang bisa Teguh lakukan apa supaya tidak terlambat lagi? Jangan main sampai malam ya, jangan begadang lagi ya, supaya sekolahnya enggak telat. Baik, Ibu percaya ya untuk kedepannya Teguh bisa melakukan hal itu. Namun kapan nih kira-kira Teguh akan melakukan itu? Nanti mulai hari ini. Ya baik, Ibu percaya Teguh akan melakukan hal itu ya, dan Ibu akan melihat perubahan Teguh. Ya, terima kasih Teguh. Silakan untuk kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, penerapan segitiga resolusi itu seperti itu ya, Bapak Ibu.
Bisa dipahami? Bisa ya, jadi kita tidak ada menghukum, kemudian solusi yang diberikan itu berdasarkan keyakinan mereka sendiri, sehingga mereka menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ini udah ya. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan tadi dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang sudah kemarin saya jelaskan, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dari pembebasan ini kita harus mulai dari sekarang untuk menciptakan keenam konsep inti ini di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, siap melakukannya? Siap. Baik. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator sebagai saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, itulah pemaparan dari kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan sedikitnya bisa dipahami, dan marilah kita mulai menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin lebih dalam ya, kita sharing ya. Barangkali ada yang mau bertanya setelah semua pemaparan ini, atau sudah jelas? Jelas? Oh ya, udah cukup. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ibu? Anak-anak Ibu bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan, selagi kami mampu, pasti kami akan menjawabnya ya. Kami akan berkolaborasi dengan ibu-ibu semua untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ya. Itulah pemaparan dari kami. Akhirnya kita ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dan sekaligus moderatornya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila dalam penyampaian atau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ditutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian video aksi nyata diseminasi tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya untuk mewujudkan sekolah dengan penuh budaya positif. Akhir kata, semoga tergerak, mari bergerak, dan menggerakkan dalam mewujudkan sekolah dengan penuh budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.